lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Oke lah, kita akan mempelajari mengenai ekspansi binomial. Nah, jadi ada binomial Newton ya. Binomial Newton. Pasti kalian sudah mempelajari ini. A tambah B di pangkat 1 jadi A tambah B. Seperti itu kan. Bagaimana ketika dia pangkat 2? Berarti A kuadrat tambah gitu kan, jadi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, bagaimana pangkat 3? Gitu kan. Berarti A tambah B ada 3 kali gitu dikalikan kan. Hasilnya adalah A pangkat 3 ditambah 3AB kuadrat ditambah 3A kuadrat B ditambah B pangkat 3. Nah, bagaimana sampai seterusnya gitu juga kan, sampai dia A tambah B pangkat N. Nah, jadi ini semua ini apa disebut dengan segitiga Pascal. Nah, pasti kita sudah mempelajari ini kan sebelumnya. Nah, bagaimana dengan cara mendapatkan A tambah B pangkat N? Nah, apakah kita pakai manual lagi? Pangkatkan 3, kita kalikan gitu kan mendapatkan ini. Nah, kita akan mempelajarinya mengenai ekspansi binomial ya. Yuk, lanjut. Kita kemarin itu pernah, pasti kalian tahu pohon Pascal. Di sini ada dari 1, 1, 1, 1, kemudian ini didapatkan 1 tambah 1, 2, kemudian 1, kemudian 1 di pinggir, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, kemudian 1 di pinggir, selanjutnya gitu kan, 1, 4, 6 gitu kan, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya seperti itu kan. Nah, bagaimana dengan kombinasi? Nah, sebenarnya pohon Pascal ini ya bisa kita pakai kombinasi. Nah, jadi untuk 1 ini dia kombinasi 0 dari 0. Kombinasi 0 yang diambil 0. Nah, berarti yang untuk di sini yang susunan kedua kombinasi 1 dari 0. Lanjut kombinasi 1 dari 1. Nah, jadi di sini untuk yang pertama kombinasi 0 yang diambil 0 itu ketika n jumlahnya 1. N-nya 1. Bagaimana dengan susunan yang kedua ini? Itu ketika n-nya sama dengan 2. Pas nggak ini? Kombinasi 1 yang diambil 0 nilainya 1. Itu nggak pakai kombinasi. Ya, udah kita pelajari sebelumnya. Kemudian untuk kombinasi 1 dari 1 juga nilainya 1. Nah, untuk n jumlah dengan 2n jumlah seperti itu kan. Nah, bagaimana untuk susunan yang ketiga? Yaitu kombinasi 2 dari 0 gitu. Lalu kombinasi 2 dari 1, lanjut lagi kombinasi 2 dari 2. Betul tidak? Itu juga nilainya. Kombinasi 2 dari 0 adalah 1, betul nilainya. Kemudian kombinasi 2 dari 1, 2 ya, 2 faktorial per 2 dikurang 1, 1 faktorial dikali 1 faktorial, nilainya 2. Lanjut, kombinasi 2 dari 2 nilainya 1. Nah, semuanya berlanjut, maka ini, tunggu dulu, yang ini nilainya yaitu untuk n-nya 3 gitu, n-nya 3. Nah, ini sampai seterusnya seperti itu dan seterusnya. Jadi untuk pohon Pascal dengan kombinasi itu sangat berkaitan sama halnya. Jadi bisa nanti kita pakai rumus dari Newton ya tentang ekspansi binomial. Oke, lanjutlah agar kita dapat. Nah, jadi sebelumnya kita kan sudah mempelajari ini ya. A tambah B pangkat 3 itu sama aja dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, kita mau buat dia dalam bentuk kombinasi nih. Nah, jadi ini akan sama dengan, nah di sini kita bikin dalam bentuk kombinasi.
Nah, kombinasi N jumlahnya adalah 3. Berarti 3 dari 0 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan A-nya? Yaitu A-nya pangkat 3. Bagaimana dengan B-nya? B-nya tetap ada ini sebenarnya kan, cuman dia berpangkat 0. Lanjut, ditambah. Kita dalam bentuk kombinasi. Ini yang diambil 0. Berarti kombinasi 3 yang diambil 1. Nah, bagaimana dengan A-nya? Berkurang 1 kan? Itu dia 2. B-nya bagaimana? Jadi bertambah 1 dia. Nah, muncul B-nya. Lanjut, kombinasi 3 yang diambil 2. Oke. Bagaimana dengan A-nya? A-nya berkurang gitu kan? Jadi 2, di sini 2, di sini jadi 1. Kemudian B-nya jadi berpangkat 2, B-nya bertambah. Lanjut, kombinasi 3 yang diambil 3 gitu kan. Bagaimana dengan A-nya? A-nya hilang, makin hilang kan? A-nya 3, 2, 1, 0. B-nya bagaimana? Makin bertambah, di sini jadi 3. Nah, seperti itu. Jadi ini akan sama ini hukum Pascal dengan hukum Newton dengan menggunakan kombinasi. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan untuk mendapatkan nilai dari A tambah B pangkat N, kita bisa simpulkan dia menjadi rumusnya adalah kombinasi N buah, ya kan? Ini kan 3-nya dari N buahnya. Berarti ini kombinasi N yang diambil 0. Berarti kita mulai dari 0 gitu kan. Kemudian A-nya juga didapatkan pangkatnya dari N buahnya kan. Berarti A pangkat N, B-nya pangkat apa? N gitu kan. Nah, kemudian kita tambahkan juga di sini, nanti kita nampak perbedaannya N-nya kayak mana. Nah, ini kombinasinya N buah, di sini 1 yang diambil. Nah, bagaimana dengan A-nya? A-nya makin berkurang kan? Berarti N dikurang 1, B-nya bagaimana? Makin bertambah gitu. Nah, kemudian lanjutlah, selanjutnya gitu terus kan. Selanjutnya terus sampai kepada kombinasi N dari N dikurang 1, A dipangkat 1. Nah, kemudian pangkat N dikurang 1 ditambah sama kombinasi N dari N ya. Ditambah kombinasi N dari N sampai pada A pangkat 0 B pangkat N, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ini B pangkat 0 ya. Nah, B pangkat 0. Nah, jadi di sini ini rumus panjangnya dari binomium Newton. Nah, bagaimana dengan rumus pendeknya gitu ya? Bagaimana dengan rumus pendeknya? Jadi bisa kita simpulkan bahwa rumus dari binomial Newton ketika A tambah B pangkat N itu sama aja dengan, ini kan jumlah semua gitu ya, sigma ya dari R sama dengan 0 ya. Kita mulai R sama dengan 0, yang diambil nilainya dari 0 sampai ke N. Kemudian kombinasi N buah yang diambil R. Nah, dengan A pangkatnya N dikurang R, B pangkat R. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi inilah rumus dari binomial Newton. Jadi nggak usah kita panjang-panjang lagi pakai hukum Pascal, segitiga Pascal. Jadi kita pakai aja rumus binomial Newton ini ya. Oke lah, bagaimana penggunaan rumusnya? Yuk kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi contohnya carilah koefisien, katanya gini. Carilah koefisien dan suku ke-7 gitu pada 4x dikurang y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 9. Nah,
Bagaimana kita cari koefisien suku ketujuhnya? Jadi seperti ini. Misalnya ada 2x y, 4x kuadrat y, 4x y kuadrat, atau dikurang 6x ditambah 4x y x gitu kan, 5x. Nah, suku ketujuh itu yang 1 2 3 4 5 6 7. Satu lagi misalnya 4x y pangkat 9 gitu. Nah, jadi kita hitung 2 3 4 5 6 7. Suku ketujuh ini yang mau kita cari koefisiennya, angka yang di depannya angka berapa. Nah, nggak mungkin kan kita pangkatkan semua pangkat 9 dengan manual, mati kita. Nggak tahu sampai kapan siapnya. Nah, jadi untuk mencari koefisien suku ketujuh itu bisa kita pakai apalagi ini berpangkat 9 gitu, mati kita. Ini bisa pakai rumus binomial Newton saja, seperti itu ya. Yuk kita jawab. Yuk, rumus binomial Newton yaitu apa rumusnya? Rumusnya adalah sigma R sama dengan 0 sampai ke N C N R yang diambil R, A pangkat N dikurang R, B pangkat R. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai-nilainya kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Yang diketahui apa? N-nya sama dengan suku ke 9 nih kan. Jumlah sukunya 9, pangkatnya itu ya 9. Kemudian A-nya apa? A-nya sama dengan yang di sini A-nya kan, yaitu 4x. Bagaimana dengan B-nya? Yaitu minus Y pangkat 3. Nah, bagaimana dengan R-nya? Nah, R-nya itu didapatkan dari ini, suku ke berapa yang ditanya dikurangkan dengan 1. Itu ya yang ditanya ya. Nah, kayak gitu caranya ya. Untuk mendapatkan nilai R yaitu sukunya dikurangkan 1. Berarti R-nya sama dengan 7 dikurang 1 yaitu 6. Seperti itu ya. Nah, kalau kita udah dapatkan ini, maka kita langsung aja masukkan ke rumusnya ya. Binomial Newtonnya. Berarti ini sigma ya, jumlah semuanya dari R sama dengan 0 sampai N-nya adalah 9. Kita masukkan 9. Kombinasi 9 yang diambil berapa buah? 6. Lanjut A-nya adalah 4x, berarti 4x N dikurang R. N dikurang R yaitu 3. Langsung aja ya. Kemudian B-nya berapa? Yaitu min Y pangkat 3. Lanjut, berpangkat R, R-nya sama dengan 6. Oke lah. Ini R ya, bukan N, R. Oke, lanjut kita ya. Di sini berarti di sini sudah kita tahu nilainya dari 0 sampai 9, gak usah lagi. Sampai sini aja kita ambil kombinasinya ya. Berarti kombinasi 9 dari 6. 9 dari 6, 9 faktorial berarti 6 faktorial dikurang ya, 9 dikurang 6 adalah 3 faktorial. Nah, di sini tetap 4x pangkat 3, atau langsung aja kita pangkatkan ya. Hasilnya berapa tuh? 4 pangkat 3 adalah 64. X pangkat 3, kemudian Y-nya pangkat berapa tuh? Nah, ini minus Y pangkat 3 pangkat 6. Nah, berarti minus dipangkatkan 6, ini bilangan genap, maka dia positif. Berarti positif Y 3 dikali 6 yaitu 18. Nah, yuk kita langsung aja menghasilkannya ya. Kita hasilkan. Jadi hasilnya berapa tuh? Berarti kombinasinya 9 faktorial. Langsung aja ya. 9 kali mundur 8, 7, 6 sampai 6 aja karena di bawah ada 6 faktorial. Kemudian 3 faktorial 3 dikali 2 gitu kan. Nah, kali 1 nggak usah kita buat. Ada yang dicoret, ini dulu kita selesaikan.
6 faktorial habis, 3 di sini habis, 3 tapi ya, 8 dibagi 2 4. Nah kemudian ini dikali lagi sama 64 X pangkat 3, Y nya dipangkatkan 18. Nah jadi ini kita kalikan, 3 dikali 4 dikali 7 dikali 64, yaitu hasilnya 5376 X pangkat 3 Y pangkat 18. Nah jadi inilah koefisien suku yang ketujuh. Jadi koefisiennya yang ditanya ya. Jadi inilah nanti angka atau variabelnya juga. Jadi inilah yang muncul pada suku ketujuh dari persamaan ini gitu. Jadi ketika nanti dipecah-pecah ini, yang ketujuh nantinya inilah dia suku ketujuh. Nah jadi yang ditanya adalah koefisien suku ketujuhnya. Jadi inilah dia koefisiennya, yaitu 5376 gitu ya. Koefisien suku ketujuh adalah 5376. Seperti itu. Gampang kan? Bersama Bu Mia, jago matematika.